Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat nyari ilmu? Ya, kita kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang musik kontemporer. Nah, apa saja yang kita pelajari di musik kontemporer? Yang pertama ada pengertian. Nanti kita akan bahas tentang definisi dari musik kontemporer itu apa. Musik kontemporer, definisi yang pertama, merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang mengedepankan aktivitas kreatif dalam konteks berbahasa Inggris yang biasa dinamakan dengan musik baru. Nah, musik kontemporer atau yang benar disebut dengan musik seni kontemporer. Ya. Definisi kedua, ya, musik kontemporer adalah memainkan musik tidak memakai alat musik asli, namun alunan musik yang dihasilkan cukup baik seperti memakai alat musik aslinya. Nah, contohnya memainkan musik dengan kaleng, ember, pipa, dan sebagainya. Nah, yang mungkin contoh ini adalah beberapa musik perkusi ya. Nah, sekilas penjelasan singkat tentang pengertian musik kontemporer. Mungkin bisa kalian pahami. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah musik kontemporer ya. Jadi kita harus tahu juga sejarah munculnya musik kontemporer. Musik kontemporer ini muncul sejak abad ke-19. Nah, waktu kelas 11 kalian juga sudah belajar tentang periodisasi musik barat. Nah, kemudian selanjutnya pada 3 bulan terakhir atau paling akhir pada abad ke-19, pada musik orkestra juga muncul piano ya, alat musik piano yang memang membuahkan suara merdu yang bahannya berasal dari seni sastra dan seni lainnya. Nah, di Indonesia seni musik kontemporer bermacam-macam dan juga merupakan suatu gerakan yang besar, sehingga pada tiap tahunnya di Indonesia ada peringatan Pekan Komponis, yaitu bagi para komposer di seluruh Indonesia. Ciri-ciri dari musik kontemporer. Sebetulnya ciri-ciri musik kontemporer itu sangat banyak sekali. Ya, di sini hanya beberapa saja yang saya bahas, yang saya sebutkan untuk ciri-ciri musik kontemporer. Nah, kita lihat apa saja ciri-ciri musik kontemporer itu. Yang pertama, memiliki improvisasi yang begitu banyak ragam. Nah, improvisasi ini sesuai dengan keinginan pemusiknya. Tidak ada standarisasi. Ya, namanya improvisasi ini berarti inovasi juga ya. Nah, notasi musik berupa simbol dan tanda yang hanya dimengerti oleh pemusik. Jadi untuk notasi musiknya pada musik kontemporer ini menggunakan simbol, menggunakan tanda atau menggunakan lambang yang memang hanya dimengerti oleh pemusiknya atau pencipta karya seninya. Kemudian juga jenis tangga suara yang dipakai bervariasi. Jadi bervariasi atau bermacam-macam. Terus jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja, menggunakan beberapa birama. Kan banyak variasi juga. Jadi ada birama, mungkin birama 2/4, 3/4, 4/4 itu dalam satu lagu memiliki beberapa birama, jadi tidak hanya satu birama. Terus bunyi berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Nah, bunyi itu misalkan di musik kontemporer ini, alat musiknya tidak hanya alat musik asli seperti gitar, piano dan sebagainya, tapi juga bisa menggunakan gelas plastik, bisa menggunakan ember. Ya, jadi tidak hanya
instrumen yang lazim atau yang sering kita temui. Ya, bahkan instrumen-instrumen yang memang merupakan rutinitas kita sehari-hari, seperti gelas kan rutinitas, botol dan sebagainya. Ya. Terus dinamik dan tempo bervariasi. Nah, terus cirinya juga ada pergantian komposisi instrumen. Terus pada musik kontemporer juga banyak menggunakan modulasi atau perubahan suara dasar. Ya. Nah, dinamik dan tempo dengan variasi tak lazim. Nah, harmoni lepas dari sistem tonal atau pengelompokan tingkat akor. Nah, itulah beberapa ciri dari musik kontemporer. Ya, itu juga sudah banyak ciri-cirinya, walaupun sebetulnya masih banyak lagi. Ya, ciri-ciri dari musik kontemporer seperti judul yang digunakan ketika pagelaran, terus tema, ya, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk ciri-ciri mungkin kalian sudah paham. Selanjutnya kontemporer. Nah, apa saja fungsi dari musik kontemporer ini? Sebetulnya fungsi musik kontemporer sama saja dengan fungsi pada seni musik yang lainnya. Ya, tidak berbeda jauh. Nah, yang pertama ada fungsi religi atau keagamaan. Ya. Nah, di sini memiliki manfaat untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan, seperti misalkan pada musik-musik nasyid kan mereka berdakwah dalam berdakwah menggunakan musik. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Jadi di sini fungsinya adalah mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat, baik itu berbentuk ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi kedua ini merupakan sebagai sarana komunikasi. Jadi kalau kalian punya ide, punya gagasan, punya kritikan sosial dan lain sebagainya, bisa kalian eksplorasi, bisa kalian ekspresikan melalui seni musik kontemporer. Ya. Yang ketiga adalah sebagai fungsi pendidikan. Sama seperti seni musik yang lainnya, pada musik kontemporer ini juga memiliki fungsi pendidikan. Nah, dalam musik kontemporer misalkan kita musiknya grup ya, seperti paduan suara dan sebagainya. Dalam memainkan musik, baik itu musik vokal ataupun instrumen, yang namanya grup pasti membutuhkan yang namanya kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini yang akan menciptakan nada yang harmonis atau suara yang harmonis. Apabila dalam satu tim itu tidak bekerja sama, maka suaranya akan kemana-mana, tidak enak didengar, tidak akan diminati oleh pendengarnya. Nah, itu adalah fungsi pendidikannya. Kita belajar bekerja sama. Ya, salah satunya. Kemudian yang keempat ada fungsi artistik. Nah, fungsi artistik ini adalah sebagai tempat ekspresi seniman di dalam menyajikan karyanya. Kemudian yang kelima ada fungsi rekreasi atau hiburan. Nah, hampir semua kesenian memiliki fungsi sebagai sarana hiburan. Nah, fungsi hiburan ini merupakan manfaat yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. Oke, itu adalah 5 fungsi dari musik kontemporer. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian, ya, atau yang bagi kalian yang menonton video ini. Nah, sedangkan tadi kan fungsi ya, sedangkan untuk manfaat seni musik kontemporer secara khusus adalah yang pertama, aktualisasi gaya bermusik para komponis. Jadi, nah yang kedua sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah mengembangkan tipe musik baru
Nah, baik yang berakar pada rutinitas maupun tidak. Ya, jadi di sini mengembangkan tipe musik baru. Tadi yang memang setiap zaman itu pasti ada perubahan. Ya, baik dari instrumen, baik dari jenis musiknya atau jenis karyanya dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga banyak sekali musik-musik kontemporer yang bermunculan. Ya, seperti adanya musik gamelan, ya, atau campur sari yang dipadukan dengan musik modern. Terus ada juga yang alat-alat tradisionalnya, ada kulintang dan sebagainya. Ya. Oke, itu adalah fungsi dan juga manfaat dari musik kontemporer. Nah, kemudian apa tujuan dari musik kontemporer itu? Ya. Tujuan dari musik kontemporer adalah melacak rangsangan baru untuk mengungkap situasi jiwa manusia itu hidup, ya, selamanya meraih pengalaman budaya baru. Jadi tidak hanya stuck di situ, tidak stagnan di situ saja, pasti ingin ada perubahan, ya. Nah, manusia selamanya beralih dan selamanya menghendaki hidup yang lebih baik. Nah, komponis sebagai manusia pemuka di bidang musik menciptakan komposisi baru untuk mengungkap pengalaman budaya manusia sekarang. Dengan perjalanan panjang ini, lalu bagaimana dengan musik kontemporer di Indonesia? Nah, sebagai anak muda atau penerus bangsa, nah, usaha kalian yang penting pada saat ini adalah mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Ya, jangan sampai kalian hanya berdiam diri, ya nggak ngapa-ngapain. Nah, kalian harus banyak berinovasi, harus banyak mengembangkan budaya-budaya yang ada di daerah kalian. Kalau semua para pemuda kompak di setiap daerahnya, maka Indonesia ini akan berkembang budayanya. Ya. Nah, kebudayaan nasional Indonesia mampu memberikan identitas bagi warga negara dan mesti mencerminkan kepribadian bangsa tersebut. Jadi jangan sampai budaya-budaya yang ada di kita tidak berkembang, tidak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, bahkan mungkin akhirnya budaya yang ada di kita diklaim oleh daerah lain atau negara lain. Jadi bagi kalian para anak-anak muda harus mengembangkan budaya yang ada di daerah kalian. Oke, sekarang akan kita bahas unsur-unsur musik kontemporer. Nah, secara umum unsur seni musik kontemporer tidak jauh beda dengan unsur-unsur seni musik pada umumnya. Nah, oke. Berikut unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama adalah irama atau ritme. Di sini. Nah, ritme merupakan aliran getukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi. Ritme dapat kita rasakan dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang. Nah, kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat motivasi dan juga kegembiraan. Nah, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah birama. Birama itu apa? Birama adalah pengelompokan ketukan menjadi beberapa unit hitungan. Ya, mungkin birama itu ada 2/4, 3/4, dan 4/4. Ya, ketukannya misalkan ada 2/4, ya berarti dalam satu birama ada 2 ketukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah melodi. Nah, rangkaian nada yang disusun. Nah, melodi adalah rangkaian nada yang disusun sesuai ide atau gagasan yang dinyanyikan dengan bunyi atau suara.
Nah, melodi merupakan susunan nada yang berurutan dan berirama naik atau turun serta mengandung suatu ungkapan, ide atau gagasan. Melodi yang baik adalah melodi yang intervalnya dapat terjangkau oleh register setiap alat musik atau suara manusia. Ya. Kemudian yang keempat adalah harmoni. Nah, harmoni ini sangat penting ya. Oke, yang keempat adalah harmoni. Keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Dalam seni kontemporer dikenal sebuah istilah polychord. Polychord berarti banyak chord ya, atau dua ya. Dua atau banyak. Nah, di mana di sini polychord ini adalah di mana dua kunci suara terdengar pada saat yang bersamaan. Selain itu, di dalam harmoni, musik ini menggunakan 4 kunci nada. Oke, yang terakhir dalam unsur musik kontemporer adalah tone color atau warna nada. Ya. Yang pertama adalah bahwa terdapat sedikit penekanan atau aksen pada campuran suara di dalam musik ini. Selain itu, pada musik ini perkusi memainkan peran utama. Ya, perkusi memainkan peran utama. Warna yang dimainkan secara individu akan terdengar memahami pada musik ini. Kemudian kita masuk kepada konsep musik kontemporer. Nah, pada musik ini cenderung mengubah cara pandang yang mana sudah terkurung standarisasi, seragam, dan berbentuk sentral. Nah, itu adalah konsep dari musik kontemporer. Nah, pada konsep musik kontemporer ini, secara kompositoris, karakteristik karyanya mampu dipetakan jadi 3 kategori. Yaitu yang pertama, karya musik yang berbentuk musik ringan. Ya. Konsep komposisi berdasar pada penciptaan suatu melodi, kemudian elemen-elemen lainnya berfaedah mengiringi melodi tersebut. Yang kedua, karya musik yang berbentuk ilustratif. Konsep komposisinya mengusahakan menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, dan lain-lain. Musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Yang ketiga adalah karya musik berbentuk otonom. Nah, bentuknya tidak baku. Nah, faktor gramatika musiknya terlampau tidak sama jikalau dibandingkan dengan karya-karya tradisi. Kemudian alat musik kontemporer itu apa saja? Yang pertama ada piano, ya, piano, biola, kecapi, suling, gelas plastik, gamelan, berbagai macam alat perkusi. Ya, berbagai macam alat perkusi itu ada ember, ya, galon, dan sebagainya, yang memang merupakan alat-alat yang ada atau dekat dengan kita. Terus ada angklung, kolintang, sasando, talempong, gitar, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak. Ya, tiap daerah juga memiliki alat-alat musik tradisionalnya. Nah, kemudian jenis musik kontemporer. Yang pertama ada musik klasik, musik pop, R&B, ya, jazz, rock, blues, dan sebagainya. Kita juga harus tahu siapa saja tokoh-tokoh pembuat karya musik kontemporer. Jadi jangan hanya kita tahu pengertiannya saja, atau kita hanya bisa memainkan musik saja tapi tidak tahu sejarahnya bagaimana, terus teorinya seperti apa, kemudian tokoh-tokohnya siapa, kita tidak tahu sama sekali. Ya, minimal beberapa tokoh kita tahu. Nah, tokoh dunia
Yang pertama ada Johann Sebastian Bach. Beliau adalah musisi klasik Jerman. Yang kedua ada Ludwig van Beethoven. Beliau adalah seorang komponis musik klasik Jerman. Yang ketiga Hector Berlioz. Nah, beliau adalah komponis Prancis pada zaman romantik atau romantis ya. Yang keempat ada Robert Schumann. Nah, pengubah dan pianis Jerman atau seorang komposer. Pengubah itu adalah komposer ya. Yang kelima ada Anton Bruckner atau dia ini adalah seorang komposer Austria. Itu adalah tokoh musik kontemporer. Itu adalah tokoh musik kontemporer dunia. Nah, kemudian siapa saja untuk tokoh musik kontemporer Indonesia? Ya, yang pertama adalah Harry Rusli. Nah, di mana Harry Rusli ini melahirkan budaya yang komunikatif. Yang kedua adalah Slamet Abdul Syukur, yang memang karyanya yang terkenal adalah Tetabuhan Sungut. Ya, tetabuhan, tabuh itu memukul ya. Mungkin menggunakan instrumennya adalah alat pukul. Nah, tapi alat pukulnya di sini dengan sungut. Sungut itu adalah mulut, instrumen perkusi yang ditirukan atau dibunyikan dengan mulut ya. Yang ketiga ada Inyoman Winda. Nah, mungkin dari namanya kita bisa tahu, kita kenal ini dari daerah mana. Nah, Inyoman Winda ini berasal dari Bali. Nah, menggarap seni musik dengan komposisi baru, yaitu simfoni bambu yang dipadu musik vokal. Yang keempat adalah Djaduk Ferianto. Nah, menggabungkan elemen musik tradisional dan modern. Kemudian Al Suwardi atau Aloysius Suwardi. Nah, beliau mengembangkan musik karawitan. Dia ini sangat terkenal. Beliau adalah seorang komponis dan juga pengerawit ya, atau alat musik karawitan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh musik kontemporer. Contoh musik kontemporer itu apa saja? Ya, contoh musik kontemporer. Yang pertama ada Tetabuhan Sungut. Tadi yang sudah saya sebutkan. Tetabuhan Sungut ini adalah karya Slamet Abdul Syukur. Ya, luar biasa. Tokoh-tokoh Indonesia ini sangat banyak mengembangkan budaya-budaya Indonesia. Nah, kita sebagai anak muda harus bisa dan harus mau mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, ide utamanya adalah mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat perkusi rutinitas berbentuk saron, kendang, dan semacamnya lewat vokal manusia. Nah, jadi instrumen perkusi ya kayak dug, tak, dug, tak. Nah, itu tapi disuarakan, dibunyikan dengan mulut manusia atau disuarakan dengan suara manusia seperti saya tadi. Tidak dengan drum atau tidak dengan galon, tidak dengan ember dan sebagainya. Jadi menggunakan mulut manusia. Nah, yang kedua ada Badingkut. Nah, Badingkut ini merupakan satu karya seorang dosen. Nah, dulunya ini adalah beliau seorang mahasiswa. Siapakah beliau? Beliau adalah Oya Yukarya. Nah, yang berasal dari Garut. Nah, yang ketiga ada OAEO. Ya. Itu karya Iwayan Sadra. Nah, karyanya ini pada tahun 1993. Kemudian yang keempat ada Filosofi Gang. Nah, album perdana dari grup musik yang dibentuk oleh Harry Rusli. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan tokoh-tokoh musik kontemporer Indonesia. Ya, Harry Rusli. Nah, album ini direkam di musik
di Musika Studio Jakarta. Tapi direkamnya di Musika Studios Jakarta. Namun album ini dirilis oleh Lion Record di Singapura pada tahun 1973. Nah, yang terakhir adalah Body Jack. Ya, Body Jack merupakan karya seni pertunjukan multikultural atau beberapa budaya, ya, percampuran budaya di sini yang menggabungkan seni budaya barat atau Amerika, California, ya, dan juga timur yaitu Bali, yang dari Indonesia. Nah, dengan dua produksinya yaitu Body Jack 1990 dan juga Body Jack 1999, yang mana merupakan hasil dari kolaborasi antara Iwayan Libya, Bali, dan juga Kate Terry dari California. Nah, dan karya ini digarap dengan menggabungkan unsur seni kecak Bali dan body musik atau body musis dari California. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat saya, buat kalian yang nonton, buat kalian yang lihat, dan mungkin mudah dipahami oleh kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.